Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Fasma'u wa tafakkaru wa tadabbaru ma qala Allahu ta'ala Qur'anan ajaban wa arabiyan wa shifaan wa busra wa hudal muttaqin. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ala ayata fi buyutikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ihwata iman sidang Jum'ah undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan, keyakinan dan keimanan yang ada dalam hati kita meningkat kepada nilai takwa dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggalkan alam dunia, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian ada dalam keislaman. Dan mudah-mudahan ketakwaan yang ada dalam diri kita jadi power, kekuatan, mudah dan dimudahkannya kita beramal soleh. Kalaulah ditakdirkan pada hari ini, pada saat ini, ijra'il malaikatul maut datang kepada kita untuk mencabut nyawa kita, mudah-mudahan datangnya ijra'il kepada kita, kita sedang taqarrub kepada Allah. Kita sedang mengumpulkan pundi-pundi amal soleh. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah, yang layak masuk kategori radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihwata iman sidang Jum'ah undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kehidupan di alam dunia oleh Allah dipitrahkan semuanya itu ajwaja, berpasang-pasangan. Kalaulah pada saat ini kita lagi senang, lagi bahagia, maka kita harus siap-siap, pasti suatu ketika kita akan gundah dan gelisah. Kalau sekarang kita lagi sehat, maka kita harus siap-siap, pasti satu waktu kita akan sakit. Kalau usaha kita sekarang lagi jaya, lagi maju, maka kita harus siap-siap, pasti suatu waktu kita akan mengalami apa yang disebut dengan kemunduran dalam usaha. Itu sudah sunatullah. Makanya faktor kesabaran dan ketabahan itu suatu kunci kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana kita memanage hati kita? Waktunya kita bersabar kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kedua faktor inilah yang menjadi pundi-pundi amal soleh. Ketika kita sehat, kita pintar bersyukur, bukan sehatnya yang menjadi amal soleh, tapi syukurnya yang menjadi amal soleh. Ketika kita sedang sakit, kemudian kita sabar, bukan sakitnya, tapi sabar dan takwalnya, itulah yang menjadi pundi-pundi amal soleh. Makanya ketika kita nanti masuk ke dalam surga saja, faktor yang paling utama adalah faktor kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ketika kita nanti masuk ke dalam surga, para malaikat akan mengucapkan tahniah kepada kita, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian masuk ke dalam surga, tafadhal tafadhal, silakan. Kenapa kita masuk surga? Bima sabartum, disebabkan kalian ketika di alam dunia penuh dengan kesabaran. Bapak bisa melaksanakan sholat Jumat pada waktu ini, diantaranya adalah faktor kesabaran, Pak. Bapak lagi enak-enak usaha, lagi enak-enak dagang, lagi enak-enak mengerjakan sesuatu yang cocok dengan hati, harus ditinggalkan untuk memenuhi undangan Allah. Kalau nggak ada kesabaran, mustahil bisa melaksanakan sholat Jumat. Datang ke masjid, dikasih tausiah sama ustadznya, untung-untung kalau nggak kesindir, kesampir. Mata ngantuk, inginnya tidur, ditahan. Duduk sekian menit, bukan nggak cangkel, ditahan. Itu faktor-faktor kesabaran dalam bingkai mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran yang kita kumpulkan selama kita hidup di alam dunia ini yang mampu menggoyang ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu faktor kita mendapatkan pintu-pintu surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah iwata iman rahimahullah, Rasul menegaskan kepada kita dalam hadis qudsinya, Allah menegaskan, innallaha qala idza ibtalaitu abdi bi habibataihi awadduhu minhuma al-jannah. Kata Allah, apabila aku menguji hambaku, apabila aku menguji seorang manusia bihabibataihi, dengan kedua matanya nggak bisa melihat, dengan buta, pasobaro, dia sabar, awadduhu minhuma aljannata, kesabarannya itu aku akan ganti dengan surga. Kebetulan dalam hadis ini mantuknya adalah buta. Bisa saja ujian-ujian Allah itu berbentuk dengan yang lainnya. Diuji dengan istri kita, diuji dengan turunan kita, diuji usaha kita, diuji dengan penyakit. Kalau kita sabar, awadduhu, Allah akan menggantinya al-jannata, dengan surga. Ini gambaran kesabaran yang kita miliki sebagai media mengumpulkan pundi-pundi amal soleh dan sebagai bingkai suatu media untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang paling urgen ihwata iman rahimakumullah, diujinya kesabaran adalah ketika kita diuji oleh sakit. Ucapan sabar ketika kita sehat gampang diucapkan, gampang diterangkan, gampang diungkapkan. Tapi ketika kita sedang sakit, sudah sebulan, 2 bulan, setahun, bertahun-tahun, siap kita untuk bersabar sesuai dengan apa yang kita ucapkan di mulut ini. Ini pekerjaan yang gak gampang, Pak. Seorang ustadz, seorang mubalik saja yang hafal dalil sabar, yang hafal dalil ayat sabar, belum tentu sabar ketika dia mendapatkan sesuatu yang dituntut kesabaran itu.
Makanya kalau gampang nggak mungkin Allah ridho memberikan surga, dan ini memerlukan proses dan kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantara sesuatu yang akan menambah keyakinan ketika sakit, terus menegaskan fa inna maradul muslimi yudhibullahu bi khatayahu kama tudkhabun naru al khabasa dahabal fiddah. Sesungguhnya sakitnya orang Islam, sakitnya seorang muslim itu sebagai media penghapus dosa, seperti api membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam perak dan emas. Nah, keyakinan itulah yang membuat ketika dia sakit pasti akan bersabar, bertawakal, walaupun di dalamnya ada ikhtiar dalam bingkai mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakali walakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ihwata iman sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasul menggambarkan bahwa nanti kita di alam mahsyar, setelah yaumul qiyamah, kita akan dikumpulkan di sebuah lapangan yang sangat luas, dan semuanya dalam satu tempat dan satu waktu. Rasul menegaskan la tazulu qadamu abdin yaumul qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Bahwa nanti ketika kita berkumpul di padang mahsyar, kita nggak bisa menggerakkan telapak kaki ini, nggak bisa menggerakkan badan ini, sehingga kita ditanya dari 4 perkara. Yang pertama, an umrihi bima afnahu, umur yang Allah berikan kepada kita ini habis dipakai apa? Umur 80 tahun, umur 50 tahun, umur 90 tahun, selama umur di alam dunia ini dipakai apa? Apakah dipakai taat atau dipakai maksiat? Apakah kita syukur atau kufur? Apakah kita sabar atau ngarasula? Allah tahu apa yang kita kerjakan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An ilmihi bima fa'ala, dan ilmu yang telah kita miliki akan ditanya sudah sejauh mana kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Kita sudah tahu keutamaan sholat Jumat, keutamaan sapi yang pertama, sapi yang kedua, tapi kadang-kadang yang kita ketahui gak lepas dari ilmu kita, memilih dan memilah di mana ada tiang, di sana kita ingin tidur. Padahal kita sudah paham sapi yang pertama seperti orang yang berkurban dengan unta. Ini ihwata iman. Apa yang kita tahu kemudian kita belum mengamalkannya, itu akan diminta pertanggungjawaban. An malihi bima katasaba wa anfaqahu, harta yang kita kumpulkan akan diminta pertanggungjawaban dari mana dan bagaimana kita mengusahakannya dan bagaimana kita mengeluarkannya. Ini juga nggak lepas daripada syukur dan sabar. Sabar dalam beribadah dan sabar dalam kita menjauhi kemaksiatan. Mungkin Bapak termasuk opik pribadi bisa berani tegas korupsi. Kenapa? Karena kita belum ada media untuk korupsinya. Tetapi kalau sudah ada di depan kita, mampu tidak kita untuk bersabar dengan keimanan kita ketika ada peluang untuk berbuat maksiat? Itu enggak segampang membalikkan tangan, Pak. Kenapa? Ada cobaannya, ada ujiannya di depan kita. Dan yang terakhir, ihwata iman rahimullah, an jismihi bima ablahu, tubuh kita, badan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusaknya, hancurnya dipakai apa? Mungkin Bapak yang lebih senior usianya, dulu mata kita begini bengras melihatnya,
sekarang harus dibantu dengan kacamata. Lutut kita kuat untuk berdiri dengan berjam-jam, sekarang sudah ada rematik, sudah ada asam urat, sudah ada keropos tulang. Tapi kita tanya ikhwata iman, apakah semangat kita bertahajud ketika muda atau ketika sudah tua? Yakin kebanyakan ketika sudah tua, padahal tenaga sudah berkurang. Semangat membaca Quran ketika muda atau ketika sudah tua? Yakin ketika sudah tua, padahal mata kita sudah mengurangi kemampuannya. Semangat kita masuk masjid, memakmurkan masjid, apa ketika muda atau sekarang sudah tua? Yakin kebanyak sholat subuh adalah orang-orang tua. Kemana para pemudanya? Hati-hati ikhwata iman, luruskan niat kita. Apakah semangat ibadah kita ketika sudah tua ini benar-benar karena Allah atau takut mati? Kalau takut mati, apa bedanya dengan Fir'aun? Ketika Fir'aun akan mati, dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa, aku yakin dan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Apakah dipercaya oleh Allah imannya? Diterima? Tidak. Kenapa? Karena mengucapkan itu bukan karena yakin kepada Allah, tapi takut mati. Makanya semangatnya kita ibadah tetap harus inna salati wan nusuki wa mayaya wa mamati lillahi, harus karena Allah, bukan takut mati. Karena mati itu bukan pilihan, tapi kepastian. Banyak orang yang sakit mati dan banyak juga orang yang sehat mati. Orang tua pada meninggal dunia, banyak anak muda juga yang meninggal dunia. Orang miskin mati, banyak orang kaya juga mati. Kenapa? Karena mati bukan pilihan tapi kepastian. Yang menjadi masalah ketika kita mati, apakah kita lagi sabar atau lagi menyalahkan Allah? Apakah kita lagi bersyukur atau lagi kufur? Dan itu akhirnya akan berbeda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibingkai dengan kesabaran yang luar biasa, sehingga keduanya sebagai media mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.